Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yevi Clara Sasti, NIM 065 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum routing static untuk mengetahui cara kerja routing static dan mensimulasikan routing static dengan Cisco Packet Tracer. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing static adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing static dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, kita dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing static yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing static, dan routing static berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Beberapa parameter yang ada pada routing, yang pertama adalah destination, yaitu alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway, yaitu datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian pref source, yaitu alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Lalu ada distance, yaitu jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing static, yang pertama adalah meringankan kinerja prosesor atau router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing static lebih aman dibandingkan routing dinamis dan kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Untuk kerugiannya, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual, dan rentan terhadap kesalahan saat entry data routing static yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, langsung saja ke percobaan. Untuk skenario-nya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing static yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti pada gambar. Nah, kali ini saya sudah membuat jaringannya. Di sini terdiri dari 3 router, 2 server, dan 3 PC. Nah, di router 1 di sini ada serial 2/0 yang terhubung ke router 2. Kemudian serial ini yang terhubung ke router 3. Dan ada fast Ethernet 0 yang terhubung ke PC 1. Kemudian fast Ethernet 1 yang terhubung ke PC 2. Selanjutnya ini the file-nya adalah off. Ini harus kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian untuk router 2 ada serial 2/0 yang terhubung ke router 1 dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Kemudian serial 3/0 dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut yang terhubung ke router 3. Kemudian ada fast Ethernet 0/0 dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut yang terhubung ke PC 3. Kemudian di router 3 ada serial 0 yang terhubung ke router 1, serial 3/0 yang terhubung ke router 2, fast Ethernet 0 terhubung ke server 1, dan fast Ethernet 1 yang terhubung ke server 2. Kemudian tidak lupa kita on-kan portnya agar bisa digunakan.
Selanjutnya, langkah percobaan yang kedua adalah isikan tabel routing static setiap router sebagai berikut. Nah, jadi pada router 1, kita klik static dan kita isikan network, mask, dan next hop-nya sesuai dengan yang tertera pada tabel. Di sini saya sudah mengisikan untuk yang pertama ada 192.168.1.128, kemudian yang 33.33.33.0 dan 43.43.43.0 sudah saya isikan semua, jadi bisa langsung di close aja. Kemudian untuk router 2 kita isikan juga dengan cara yang sama. Kita isikan networknya, netmask, dan next hop gateway-nya. Di sini saya juga sudah mengisinya, jadi bisa kita close saja. Selanjutnya untuk router 3 juga sama. Pada statiknya diisikan network, mask, dan net hop-nya. Di sini sudah saya isikan juga. Selanjutnya bisa kita close dan lanjut ke langkah ketiga. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list dari IPv4 ke ICMP. Kita pindahkan ke mode simulasi, kemudian kita edit filters dan dicentang hanya pada ICMP. Skenario yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita kirimkan paket PDU dari PC1 ke PC2. Kita klik next. PDU dikirimkan ke router 1, kemudian dikirim ke PC2. Nah, PC2 membalas ke PC1. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita delete skenario-nya. Kita lanjut ke skenario 2. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kirimkan PDU dari PC1 ke PC3. PDU dikirimkan ke router 1, kemudian dilempar ke router 2, dan sampai di PC3. Lalu PC3 membalas ke PC1. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete skenario-nya, lalu lanjut ke skenario 3. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Kirim PDU dari PC1 ke server 1. Kita klik next. PDU dikirim ke router 1, kemudian dilempar ke router 3 dan menuju ke server 1. Kemudian membalas dan kembali ke PC1. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete skenario. Lanjut ke skenario keempat. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 2. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke skenario berikutnya. Mengirim paket simple PDU dari PC3 ke PC1. Di sini PDU dikirim ke router 2, kemudian dilempar ke router 1 dan dikirim ke PC1. Kemudian PC1 membalas ke PC3. Sudah berhasil. Lanjut ke skenario berikutnya. Mengirim paket simple PDU dari PC3 ke server 2.
Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirim ke router 3, kemudian dikirim ke server 2, dan kemudian server 2 membalas kembali ke server 1. Sudah berhasil, kita lanjut ke skenario berikutnya. Mengirim paket simbol PDU dari server 1 ke PC 2. Kita klik next. Nah, ini sudah berhasil. Kita delete skenario tadi, lanjut ke skenario berikutnya. Kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Nah, sudah berhasil, kita delete skenarionya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Kita kembalikan ke mode real time. Kemudian kita lakukan tracing seperti pada poin 3. Yang pertama adalah tracing dari PC1 ke PC2. Kita klik desktop, lalu klik command prompt. Kita ketikkan research spasi IP dari PC2, yaitu 192.168.165. Nah, berikut adalah tracingnya. Jadi tadi PDU dikirim ke router 1, ini yang IP-nya 62. Kemudian baru dikirim ke PC2. Selanjutnya tracing paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Di sini langsung kita ketikkan saja IP dari PC3, yaitu 192.168.153. Nah, ini jadi tadi PDU dikirim ke PC3 ini melalui router 1, kemudian dilempar ke router 2, dan baru dikirim ke PC3. 253 ini adalah IP address milik PC3, dan 12.12.12.2 ini adalah pada router 2, dan 192.168.1.62 ini adalah pada router 1. Selanjutnya adalah tracing paket simbol PDU dari PC1 ke server 1. Kemudian kita ketikkan untuk server satunya adalah 33.33.33.1. Nah, berikut adalah tracingnya dari PC1 ke server 1, yaitu PDU dilempar ke router 1, kemudian menuju ke router 3, selanjutnya dilempar ke server 1. Kemudian tracing paket simbol PDU dari PC1 ke server 2. Untuk server 2-nya adalah 43.43.43.1. Nah, berikut adalah tracingnya. Jadi PDU dikirim ke
router 2, kemudian dikirim ke router 3. Ini 13.13.13.3 ini adalah milik router 3. Kemudian baru dikirim ke server 2. Selanjutnya adalah tracing PC3 ke PC1. Tracing dari PC3 ke PC1. Kita ketikkan IP address PC1 168.1.1. Nah, berikut adalah tracing dari PC3 ke PC1, di mana dari PC3 PDU dikirim ke router 2, kemudian dikirim ke router 1, lalu baru dikirim ke PC1. Selanjutnya adalah tracing PC3 ke PC2. Nah, berikut adalah hasil tracingnya. Jadi PDU dikirim ke 192.168.1.254, yakni adalah milik router 2, kemudian dilempar ke 12.12.12.1, yaitu router 1, dan baru kemudian dikirim ke PC2 dengan IP address-nya 192.168.1.65. Selanjutnya, tracing paket simpel PDU dari PC3 ke server 1. Nah, berikut adalah hasil dari tracingnya. Dari PC3 dilempar ke router 2, kemudian dilempar ke router 3, lalu dilempar ke server 1. Selanjutnya adalah tracing PDU dari PC3 ke server 2. Nah, berikut adalah hasil tracingnya. Jadi PDU dilempar ke 192.168.1.254, yang mana adalah milik dari router 2. Kemudian dilempar lagi ke 23.23.23.3, yaitu router 3, dan baru dikirim ke server 2, yaitu 43.43.43.1. Selanjutnya adalah tracing PDU dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Nah, berikut adalah hasil tracingnya. Jadi PDU dikirimkan ke router 3, kemudian baru dikirim ke server 2. Selanjutnya adalah tracing PDU dari server 1 ke PC1. Nah, berikut adalah hasil tracingnya. Jadi dari server 1 dilempar ke 33.33.33.3, yaitu router 3, kemudian dikirim ke 13.13.13.1, yaitu router 1, kemudian baru dikirim ke PC1 yang IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian selanjutnya adalah tracing dari server 1 ke PC2.
Nah, berikut adalah hasil tracingnya. Selanjutnya adalah tracing dari server 1 ke PC 3. Nah, berikut adalah hasil tracingnya, yaitu dari server 1 dilempar ke router 3 nih, kemudian dilempar lagi ke router 2 dan selanjutnya dikirim ke PC 3. Demikian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.